Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas besar kami mengenai bisnis model kanvas dari tema social media consulting. Adapun kami dari kelompok 4, timnya adalah yang pertama ada Nurul Atikah Siregar, kemudian ada Muhammad Syahrizal, ada Dafa Alfitra, dan saya sendiri Lira Safina. Adapun yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah latar belakang kami membahas tentang BMC ini, kemudian yang kedua dasar teori dari BMC, kemudian dari social media consulting. Dan yang ketiga ada pembahasan mengenai bisnis model kanvas, dan yang keempat penutup atau kesimpulan. Pertama kita akan masuki pendahuluan. Kira-kira apa sih latar belakang kami mengangkat tentang social media consulting ini? Nah, sosial media merupakan sebuah media yang memungkinkan penggunanya dapat berinteraksi dengan mudah secara online. Namun, sekarang sosial media dimanfaatkan banyak orang bukan sekedar untuk memperluas jaringan sosialnya, melainkan untuk menghasilkan pundi-pundi uang dengan memasarkan barang dan jasa yang mereka miliki. Nah, pemasaran barang dan jasa melalui media sosial bukanlah suatu hal yang mudah, karena dengan menggunakan media sosial, pengusaha dituntut memiliki kreativitas yang tinggi dan dapat mengikuti perkembangan tren untuk menciptakan konten yang menarik dan menjual. Oleh sebab itu, dibutuhkannya lah social media konsultan untuk dapat mengoptimalkan sosial media yang kita miliki. Nah, Somek.id ini adalah sebuah startup yang bergerak di bidang konsultan media sosial yang akan kami bahas. Nah, Somek.id ini bertugas mengoptimalkan media sosial konsumen berdasarkan kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapai. Dimulai dari pembuatan rencana strategi yang tepat, create and posting konten kreatif, hingga analisis perkembangan media sosial dan secara fleksibel mengikuti tren, dan tentunya sesuai dengan minat target market konsumen. Yang kedua yang akan kami bahas adalah dasar-dasar teori. Nah, kira-kira yang kami akan masukkan di sini adalah bisnis model kanvas. Apa sih bisnis model kanvas itu? Yaitu adalah model bisnis kanvas secara sederhana dapat diartikan sebagai proses bagaimana perusahaan menciptakan value dan mendapatkan keuntungan dari value yang diciptakan secara berkelanjutan. Nah, BMC ini juga dikembangkan untuk membantu organisasi bisnis dan pengusaha pemula untuk memetakan dan melakukan analisis terhadap model bisnis mereka. Secara umum, BMC juga dikembangkan dengan mempertimbangkan 9 blok utama yang harus diperhatikan dan memetakan model bisnis. Nah, ke-9 blok utama ini semua terangkum dalam satu kanvas atau satu halaman. Nah, contohnya adalah seperti gambar yang tiap elemennya akan dibahas oleh rekan saya. Dipersilakan Nurul. Baik, terima kasih. Berikut adalah elemen-elemen dari bisnis model Canvas. Yang pertama adalah customer segment. Nah, customer segment ini adalah segmen pelanggan, di mana pelanggan itu adalah inti dari semua bisnis. Tanpa pelanggan, perusahaan tidak akan hidup bertahan lama dan sering diperhatikan sebagai inti dari semua model bisnis dan biasanya dipikirkan di awal, karena biasanya di sini kita menentukan produk atau jasa yang akan ditujukan kepada siapa. Lalu yang kedua ada value propositions atau proporsi nilai. Nah, di dalam blok ini dia menggambarkan gabungan antara produk dan layanan yang menciptakan nilai untuk segmen pelanggan yang spesifik. Biasanya proporsi nilai ini gabungan dari manfaat produk dan jasa yang diberikan perusahaan kepada pelanggan. Blok proporsi nilai ini sering disebut sebagai blok kedua setelah customer segment. Lalu yang ketiga ada channels, yaitu saluran komunikasi dan distribusi serta penjualannya. Di sini dinyatakan bahwa channels itu merupakan penghubung antara perusahaan dan pelanggan. Lalu yang keempat ada customer relationship. Customer relationship itu adalah jenis hubungan yang ingin dibangun perusahaan bersama dengan segmen pelanggan, dan dia bersifatnya umum maupun pribadi. Lalu yang kelima ada revenue streams, atau arus pendapatan. Di sini digambarkan uang tunai yang dihasilkan perusahaan dari masing-masing perusahaan. Terdapat juga dua jenis pendapatan, yaitu pendapatan transaksi di mana dihasilkan dari satu kali pembayaran pelanggan. Lalu ada juga pendapatan berulang di mana dihasilkan dari pembayaran pelanggan berkelanjutan, baik untuk
proporsi nilai maupun untuk disediakannya dukungan pelanggan pasca pembelian. Lalu yang keenam ada key resource, yaitu sumber daya utamanya. Digambarkan di sini itu aset-aset terpenting yang diperlukan agar sebuah model bisnis dapat berfungsi, di mana memungkinkan perusahaan untuk menciptakan dan menawarkan proporsi nilai, menjangkau pasar, mempertahankan hubungan kepada pelanggan, dan menciptakan pendapatan. Lalu yang ketujuh ada key activities, yaitu digambarkan di sini sebagai aktivitas kunci sebagai hal-hal terpenting yang harus dilakukan perusahaan agar model bisnisnya dapat beroperasi dengan sukses. Lalu yang ke-8 ada key partnership, yaitu digambarkan di sini sebagai jaringan dan mitra yang membuat model bisnis dapat bekerja karena kemitraan menjadi landasan dari berbagai model bisnis untuk mengoptimalkan model bisnis, mengurangi risiko, atau memperoleh sumber daya. Lalu yang terakhir yaitu cost structure atau struktur biaya. Di sini digambarkan semua biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan si model bisnis tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai sosial media consulting-nya. Nah, konsultan media sosial merupakan salah satu pekerjaan yang banyak dibutuhkan untuk membantu pengelolaan media sosial sesuai dengan tujuan keberadaannya. Profesi ini tercipta karena perkembangan media sosial yang kini semakin pesat digunakan oleh pelaku bisnis, influencer, dan sebagainya untuk bisa menghasilkan uang dari internet dan sarana pemasaran digital. Mereka harus mencari ide baru, membuat campaign, menganalisis report, bahkan berkolaborasi dengan tim lainnya untuk memastikan apakah alur dalam media sosial berjalan dengan baik. Lalu di sini ada tugas-tugas dari social media consulting. Yang pertama itu melakukan interaksi dengan customer dari brand yang dikelola melalui akun sosial media. Lalu membuat konten kalender, baik dalam skala mingguan maupun bulanan. Lalu mereka biasanya juga membalas komentar customer, memberikan pertanyaan, feedback, mengunggah postingan konten yang mengundang perhatian, dan mendorong customer untuk memberikan review atau ulasan. Mereka juga melakukan optimasi akun media sosial agar terlihat menarik dan mengundang perhatian, mulai dari deskripsi, profil picture, hingga call to action. Lalu mereka melakukan tracking dan analisis terhadap hal-hal penting dari akun media sosial yang dikelola menggunakan tools analisis yang tersedia. Lalu mereka juga melakukan evaluasi dan action berdasarkan jumlah pemirsa atau insight yang ada. Lalu mereka mendorong anggota di dalam tim untuk selalu memberikan ide-ide yang segar dan inovatif. Lalu memberikan saran yang membangun terhadap konten yang dibuat sekaligus memberi umpan balik. Lalu melakukan sesi pemotretan suatu brand atau produk yang diposting dan dipromosikan. Lalu bekerja sama dengan influencer atau tokoh publik yang berpengaruh untuk membantu mempromosikan suatu produk atau brand. Menciptakan landing page yang berfungsi untuk melaunching suatu produk atau brand, mengarahkan traffic untuk melakukan kunjungan pada website yang sedang dikelola, menerapkan berbagai strategi yang terbaik untuk setiap platform media sosial, membuat strategi yang tepat agar subscriber dalam email mengalami peningkatan, mempersiapkan dan membuat laporan analisis, dan terakhir mereka menemukan cara dan strategi untuk meningkatkan jumlah followers atau pengikut media sosial. Selanjutnya adalah pembahasan yang akan dibahas lebih lanjut oleh teman saya. Baik, terima kasih kepada Nurul Atika. Selanjutnya saya akan melanjutkan pemaparannya itu tentang pembahasan. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang gambaran umum startup. Nah, Somek ID sendiri merupakan sebuah startup yang bergerak di bidang konsultan media sosial. Somek ID ini bertugas mengoptimalkan media sosial konsumen berdasarkan kebutuhan dan tujuan yang ingin dicapainya. Nah, dimulai dari pembuatan rencana strategi yang tepat, create dan posting konten post kreatif, hingga analisis perkembangan media sosial dan secara fleksibel mengikuti tren dan sesuai dengan minat target market konsumen. Selanjutnya yaitu penjelasan tentang bisnis model kanvas pada somek.id. Nah, seperti yang telah dijelaskan di awal bahwa bisnis model kanvas atau BMC perlu karena dalam model bisnis ini akan diketahui hubungan 9 kelompok, yang diantaranya yaitu ada customer segments, ada value proposition, ada channels, ada customer relationship,
ada revenue streams, ada key resources, ada key activities, ada key partnership, dan cost structure. Nah, berikut akan dijelaskan masing-masing setiap blok yang ada. Next. Nah, yang pertama yaitu ada customer segments. Nah, customer segments ini merupakan pihak yang menggunakan jasa dan layanan dari Somek.id, di mana pihak tersebutlah yang memberikan kontribusi penghasilan bagi startup. Nah, Somek.id sendiri telah menentukan segmen pasarnya itu sebagai berikut. Yang pertama ada ibu-ibu pengusaha, kemudian ada selebriti atau influencer, kemudian ada organisasi sektor publik, ada lembaga keuangan, ada pengusaha lokal, dan juga ada pemilik UMKM atau bisnis kecil. Next. Nah, yang kedua yaitu ada value proposition. Nah, value proposition adalah nilai yang diberikan startup kepada pelanggannya, atau dikatakan juga suatu keunikan yang menentukan mengapa produk atau jasa dari Somek.id tersebut pantas dipilih oleh pelanggan. Nah, berikut ini beberapa value proposition yang diberikan oleh Somek.id kepada pelanggan. Yang pertama yaitu mendukung klien dalam usaha mereka untuk mengembangkan bisnis mereka di platform media sosial. Kemudian juga memproduksi layanan yang mudah diakses, yang disesuaikan dengan kebutuhan klien. Kemudian Somek.id juga menghemat waktu dengan menyediakan solusi yang mudah diakses dan siap pakai untuk mengelola pemasaran media sosial. Kemudian Somek.id juga menyediakan alat hemat waktu dan biaya yang efisien untuk membantu pengusaha kecil menangani kehadiran media sosial mereka. Kemudian Somek.id juga menciptakan solusi bekerjasama dengan klien untuk mendukung bisnis mereka sehingga mereka dapat fokus pada hal yang paling penting. Next. Kemudian yang ketiga ada channels. Nah, channels ini merupakan sebuah elemen yang digunakan dalam menyatakan bagaimana startup tersebut berkomunikasi dengan pelanggan dan juga bagaimana menyampaikan nilai startup sendiri. Nah, channels yang digunakan oleh Somek.id terdapat melalui koran dan majalah. Somek.id juga membuat channels melalui kontak langsung dan rujukan, dan untuk channels yang digunakan di internet seperti tersedia seperti ada website, LinkedIn, Zoom, dan Meet untuk layanan konsultasi jarak jauh, ada juga Facebook Ads, dan juga ada endorse dari para selebgram atau influencer. Next. Berikutnya ada customer relationship. Startup memerlukan hubungan dengan pelanggan yang diharapkan mendapatkan pelanggan yang baru dan mempertahankan pelanggan yang lama. Somek.id mengambil langkah dengan menciptakan hubungan jangka panjang dengan klien, konsultasi profesional dengan sentuhan pribadi, dan mendukung hubungan jarak jauh secara berkala atau dengan menggunakan remote assistance. Next. Nah, berikutnya ada revenue streams yang akan dijelaskan oleh teman saya, Dava Alfitra. Baik, terima kasih. Jadi saya akan di sini akan menjelaskan untuk revenue streams. Jadi revenue streams ini merupakan pendapatan yang diterima oleh startup. Dalam hal ini, Somek.id menerima pendapatan dari biaya konsultasi, lisensi solusi perangkat lunak, dan pendapatan iklan dari website. Selanjutnya ada key resources. Jadi key resources ini merupakan aset-aset penting yang menentukan keberhasilan pengoperasian model bisnis. Key resources ini dapat berupa sumber daya berbentuk fisik seperti bangunan, kendaraan, peralatan, sumber daya manusia, uang, dan aset intelektual seperti merek, hak cipta, paten, database pelanggan. Nah, key resources ini yang dimiliki oleh Somek.id berupa digital tools, keterampilan dan pengalaman memecahkan masalah, pakar media sosial yang bermotivasi tinggi, dan solusi manajemen sosial media sosial tingkat lanjut. Nah, selanjutnya ada key activities. Jadi, key activities ini yang dilakukan oleh Somek.id bergerak di bidang sosial media, seperti memberikan solusi kepada klien sesuai dengan masalah yang mereka hadapi, mendukung perubahan penggunaan media sosial bagi para profesional, dan melakukan penelitian dan analisa data. Next. Selanjutnya ada key partnership, jadi merupakan kesepakatan kerjasama untuk melakukan aktivitas bersama-sama secara spesifik yang bisa melibatkan dua pihak atau lebih.
membuat suatu bentuk kesepakatan dan kesepakatan dalam bentuk kegiatan atau sumber daya. Key partnership ini yang dilakukan oleh Somek.id menjalin relasi dengan para data analis, software engineer, dan perusahaan sosial media. Somek.id juga menggunakan cloud service dan platform media sosial seperti Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, dan LinkedIn. Nah, selanjutnya ada cost structure. Jadi, cost structure ini merupakan semua biaya yang muncul dari segala hal yang dioperasikannya model bisnis ini. Somek.id menekankan biaya pada stakeholder full-time, biaya berlangganan ke solusi digital, dan perangkat elektronik untuk menjalankan bisnis seperti laptop, komputer, server, layar, handphone, dan lain-lainnya. Nah, jadi setelah kita mengetahui 9 blok dari BMC yang tadi, dapat dibuat satu kanvas yang hasilnya seperti di bawah ini. Next. Jadi untuk kesimpulan dari BMC yang tadi dapat disimpulkan bahwa customer segments yang dipilih merupakan masyarakat umum dan perusahaan dalam bidang perkantoran. Value proposition yang dipilih berfokus pada kenyamanan dari klien. Yang ketiga, ada channels terdapat di berbagai jenis media. Yang keempat, customer relationships yang dipilih melalui konsultasi baik secara langsung maupun jarak jauh. Selanjutnya, revenue streams yang saat ini diperoleh oleh dari biaya konsul, lisensi aplikasi, dan iklan dari website. Dan key resources, startup memiliki digital tools, keterampilan memecahkan masalah, pakar media sosial profesional, dan solusi manajemen sosial media tingkat lanjut. Selanjutnya ada key activity startup melakukan memberi solusi kepada klien sesuai dengan masalah yang mereka hadapi. Dan ada juga key partnership startup melakukan hubungan relasi dengan para data analis, software engineer, dan perusahaan sosial media. Dan yang terakhir kesimpulannya, cost structure startup menekankan biaya pada stakeholder full-time, biaya berlangganan ke solusi digital, dan software untuk menjalankan bisnis. Jadi selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mempresentasikan dari tugas besar. Cukup sekian presentasi kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk pembuatan bisnis berlakukan fast pada startup berdasarkan contoh dari startup Somek.id yang telah kami buat. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 pamit undur diri.